Gunakan warna bebas boleh kuning. Apa? Balonnya nanti dibuat celup, buat nyetak. Balonnya buat nyetak. Balonnya dibuat nyetak, nanti dicelupkan di jadwal. Sudah bisa join, Mbak Jumadi? Selamat pagi anak-anak. Oh, sudah Pak. Oke Pak. Oke, kita akan belajar agama ya. Di sini. Oke anak-anak, mohon maaf ini karena kelasnya terbatas, ya mau tidak mau saya keluar biar tidak saling mengganggu antara guru yang satu dengan yang lain, karena ini bersamaan mulai kelas 1 sampai kelas 6 ini belajar mengajar serentak begitu. Oke, saya langsung jelaskan ya tentang Allah penyelamatku ya. Kemarin ya Pak Jumadi sudah jelaskan bagaimana Tuhan pada akhirnya berinisiatif untuk menyelamatkan umat manusia. Kenapa? Tuhan sendiri yang memiliki inisiatif, karena manusia dengan kemampuannya sendiri, dengan kemampuan
ini tidak akan mampu menyelamatkan dirinya sendiri dengan usaha apapun juga. Ya, dengan usaha apapun juga, dengan kebaikan apapun juga, manusia tidak akan mampu atau bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Ya, kenapa? Karena setelah manusia pertama jatuh dalam dosa, tabiat berdosa itu nempel atau dalam kehidupan manusia. Sehingga manusia memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa. Ya, manusia memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa. Ya, sehebat apapun, sebaik apapun manusia itu pasti masih tetap punya dosa. Ya, oke lah, misalnya begini. Seandainya Pak Jumadi saja yang jadi contohnya. Mungkin dosa itu bukan hanya perbuatan saja, membunuh, mencuri, ya, tetapi juga dosa melalui perkataan, mengolok teman, menghina teman. Kemudian kita juga memiliki pikiran-pikiran yang jahat, itu juga merupakan dosa. Ya, seandainya Pak Jumadi saja yang jadi contoh. Pak Jumadi ini dalam satu hari itu berdosa cuma 3 kali saja sehari. Itu sebenarnya sudah baik sekali ya. Kenapa? Selain Pak dalam satu hari berdosa 3 kali, tentunya Pak Jumadi kan punya kebaikan-kebaikan yang lebih banyak gitu kan. Ya, tetapi dosa juga tetap dosa. Ya, dosa juga tetap dosa. Oke, seandainya satu hari 3 kali saja, seminggu sudah berapa? Sebulan sudah berapa? Ya, sehari 3 kali, sebulan sudah 90 kali. Kali 12 berapa? Pak Jumadi dicatat, Pak. Apa? Dicatat. Kenapa? Dengarkan dulu ya, dengarkan ya. Dengarkan. Nanti kemudian kalian pelajari ya. Ini materinya ada di dalam di modul kalian ini, modul bahan ajar Jamrud ya. Itu di halaman 40 ya. Jadi saya ini menjelaskan, kalian dengarkan ya. Nanti untuk penugasan bisa saya share melalui link atau mungkin saya suruh kerjakan gitu nanti ya. Yang penting kalian mendapatkan penjelasan dari saya dulu ya. Oke. Ya. Oke, saya lanjutkan. Oke lah, dalam 1 tahun ya, sehari 3 kali dosa, 1 tahun berapa hari? 365 hari. Ya, dalam 1 tahun berarti dosa saya banyak. 1000 lebih, anggap saja 1000 ya dosa saya. Ya. Sekarang sudah umur berapa? Ya. Nah dari sini ya, manusia dengan kemampuan dirinya sendiri tidak akan mampu menyelamatkan dirinya. Karena bagaimanapun baiknya manusia itu tetap juga punya dosa. Banyak juga dosanya. Ya. Padahal di dalam kitab Roma 6 ayat 23 dikatakan di situ, sebab upah dosa ialah maut. Ya. Sebab upah dosa ialah maut. Apa sih yang artinya maut itu? Maut itu adalah artinya kematian kekal. Ya. Kematian kekal di mana anak-anak? Di neraka. Ya. Makanya keberadaan manusia ya, karena manusia sudah berdosa ya, sedangkan hukuman dosa adalah maut, belum masuk neraka. Tuhan sangat mengasihi kita. Ya, Tuhan sangat mengasihi kita. Sehingga ketika manusia jatuh dalam dosa, di dalam kitab
kitab Kejadian pasal 3 itu, ya, di situ kan diceritakan tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Ya, di situ juga Tuhan memberikan janji induk. Ya, di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 di situ Tuhan memberikan janji induk. Apa sih janji induk itu? Janji ya umat manusia. Ya. Kemudian di dalam perjanjian lama pada akhirnya sang penyelamat itu dinubuatkan. Ya, dinubuatkan. Ya, diberitakan bahwa suatu saat akan datang seorang Mesias, sang juru selamat. Ya, di dalam kitab Yesaya dikatakan di situ, ya, itu adalah sebuah nubuatan akan kedatangan sang juru selamat. Ya. Di dalam Yesaya 9 ayat 5 di situ juga dikatakan, ya, bahwa sang Raja Damai itu akan datang. Ya, kemudian dalam kitab Daniel juga dinubuatkan tentang kedatangan sang Raja besar, ya, yang berkuasa atas alam semesta ini. Kemudian di dalam kitab Mika juga dijelaskan atau dinubuatkan tentang kedatangan sang juru selamat, bahwa sang juru selamat itu akan lahir di kota Bethlehem. Jauh lebih jelas lagi. Dan ternyata kedatangan sang juru selamat itu pada akhirnya digenapi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Ya. Inilah sang juru selamat itu yang akan menyelamatkan umat manusia dari belenggu dosa. Ya. Bangsa Israel menanti-nantikan sang juru selamat ini. Ya. Sang Mesias ini. Tetapi tujuannya sangat berbeda. Kenapa sangat berbeda? Karena pada saat itu bangsa Israel ya dijajah oleh pemerintahan Romawi, ya. Kemudian mereka merindukan sang Mesias itu. Tujuannya untuk apa? Untuk membebaskan mereka, yaitu bangsa Israel ini dari penjajahan bangsa Romawi. Mereka menginginkan bahwa sosok sang Mesias ini adalah seorang raja yang besar, yang kuat, yang sakti. Ya, tahu sakti ya? Sakti mandraguna gitu kan bahasa Jawanya. Ya. Tujuannya apa? Nanti mereka sang Mesias akan diangkat menjadi seorang pemimpin ya, yang memimpin kegerakan untuk memimpin bangsa Israel melawan penjajahan. Sehingga pada akhirnya bangsa Israel bisa merdeka lagi dari penjajahan Romawi. Karena pada saat itu bangsa Israel dijajah oleh Romawi. Itu tujuan atau kerinduan bangsa Israel. Menantikan kedatangan sang Mesias. Sedangkan sang Mesias ya datang ke dunia ini untuk membebaskan ya dari belenggu dosa. Ya, membebaskan dari belenggu iblis. Ya. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, di situ dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya. Tuhan sangat mengasihi dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Ya. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Ya, makanya anak-anakku sekalian, ya, kita tetap percaya, kita tetap setia, ya, akan janji Tuhan. Ya, akan janji Tuhan. Ya. Bagaimana caranya? Ya, nanti di pelajaran-pelajaran berikutnya saya akan menjelaskan lebih detail lagi. Yang jelas beberapa waktu yang lalu saya juga sudah menjelaskan tentang pertobatan, ya. Minggu yang lalu, semester yang lalu ya, arti bertobat, ya. Jadi kita setiap orang yang percaya, ya, bukan langsung secara otomatis kita diselamatkan, secara otomatis diampuni dosa-dosa kita. Tidak seperti itu. Setiap orang yang percaya juga harus mau bertobat. Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita kalau kita mau bertobat. Ya, masih ingat 1 Yohanes 1 ayat 9 di situ dikatakan, ya, semester yang lalu sudah saya bahas, ya. Ya. 1 Yohanes 1, kalau kita mau mengaku dosa kita, maka Allah yang adalah setia dan adil akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Coba nanti kalian silakan buka di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya, kita bisa diampuni dosa-dosa kita kalau kita mau bertobat. Ya. Sehingga melalui pertobatan kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Ya. Oke anak-anak, penjelasan saya sampai di situ dulu ya. Ya. Karena ini saya agak sudah terlambat ini untuk masuk ke kelas yang lain, kelas berikutnya. Oke, selamat pagi. Tuhan memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Dani. Ya. Baik, terima kasih Pak Jumadi. Terima kasih kepada Pak Jumadi yang telah menyampaikan pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini. Kelas 5 bisa mendengar suara saya? Can you listen my voice? Bisa, Pak. Oke, big thanks for you. Bisa join bersama di Zoom meeting SD Kristen Betel Surabaya, khususnya di kelas 5. Oke. Sekarang silahkan dibuka buku tematiknya. Kemarin tugasnya yang kita bahas halaman berapa ya? 52. 52 sampai 71 tugasnya. 52 sampai 70 berapa? Itu PR-nya ya? 1, Pak. PR-nya. Kita bahas kemarin sampai subtema berapa? Yang kemarin pembelajaran 2, Pak. Sekarang pembelajaran 3. Halaman 50 belum dibahas ya? Halo? Halaman 50 belum dibahas? Sudah, Pak. Sudah? Oke. Berarti sekarang kita bahas yang halaman ini. 55. PR-nya kemarin halaman berapa? Halaman 52 sampai 71, Pak. 52. Oh, yang dipelajari. Oke, sekarang buka halaman 55. Boleh, tapi dari ini aja, dari 52.
Minta tolong dibacakan yang teks penjelasan. Dibaca oleh siapa ya? Amel kan dibacakan. Halaman 52, silakan dibacakan Amel. Lokado alat penangkap ikan suku Bajo. Oh, yang atas bagian A, ringkasan teks penjelasan. Eksplanasi. Sebagai pengingat penjelasan sesuatu yang berhubungan dengan fenomena-fenomena. Fenomena yang diulas dapat berupa fenomena alam atau sosial yang ada di lingkungan sekitar. Berikut ciri-ciri penjelasan eksplanasi. 1. Informasi yang terdapat dalam teks penjelasan berdasarkan fakta atau kenyataan tanpa ditambah pendapat penulis. 2. Topik yang dibahas adalah fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. 3. Teks penjelasan bersifat informatif dan tidak berusaha mengalih pembaca. 4. Penjelasan teks terdiri atas pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Kaidah kebahasan yang digunakan dalam teks penjelasan sebagai berikut. 1. Menggunakan istilah-istilah ilmiah. 2. Menggunakan kata kerja material dan relasional berhubungan. 3. Menggunakan kata hubung, waktu, dan kausal sebab akibat. Mudah pemahaman isi teks penjelasan. Kamu dapatkan meringkas teks tersebut untuk teks penjelasan. Langkah meringkas teks penjelasan. 1. Membaca karangan yang akan diringkas secara menyeluruh. Ide pokok dalam bacaan. Jika menyusun ide-ide pokok tersebut menjadi kalimat pendek. 4. Jika memungkinkan ringkasan tersebut lebih dipadatkan atau diringkas lagi. 5. Memadukan dan menceritakan kembali isi bacaan dengan menggunakan kata-kata sendiri. Oke. Sudah cukup sampai di situ dulu Amel. Tadi explanation text atau teks eksplanasi atau teks penjelas. Apa itu teks penjelas? Teks penjelas mengulas penyebab dan proses suatu topik yang berhubungan dengan fenomena-fenomena. Fenomena yang diulas dapat berupa fenomena alam atau sosial yang ada di lingkungan sekitar. Itu yang diulas dalam teks penjelas. Ciri-cirinya teks penjelas: 1. Bersifat informatif. Berdasarkan fakta atau kenyataan tanpa ditambah pendapat penulis. Jadi penulis nggak bisa menambahkan, tapi bentuknya adalah fakta. Yang kedua, berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, teks. Nah, kalau berhubungan dengan pengetahuan adalah pengetahuan memang sudah ditemukan atau temuan-temuan terbaru. Gitu. Misalkan membahas ini, teks penjelas membahas tentang
posisi planet Pluto, misalkan begitu. Itu berarti termasuk bagian dari teks penjelas. Itu temuan-temuan terbaru, misalkan teks planet Pluto bukan termasuk bagian dari sistem tata surya, misalkan. Itu merupakan teks penjelas bersifat informatif. Jadi informatif, tidak berpengaruh membaca, bukan berisi promosi, nasihat, bukan begitu. Tapi teks penjelas berisi sebuah informasi yang sifatnya informatif. Keempat, teks penjelas terdiri sebab kaidah dalam menuliskan teks penjelas. Satu, menggunakan istilah ilmiah, bahasa ilmiah. Bukan bahasa majas, bukan bahasa seperti halnya ini novel atau apa, bukan begitu. Tapi bahasanya adalah bahasa ilmiah. Yang kedua, menggunakan kata kerja material dan relasional atau berhubungan. Relasional itu berhubungan, relasi. Yang ketiga, menggunakan kata hubung waktu dan kausal, sebab akibat. Untuk mempermudah memahami itu tadi, caranya bagaimana? Kita satu, membaca karangan yang akan diringkas secara menyeluruh. Yang kedua, mencari ide pokok bacaan. Yang ketiga, menyusun ide pokok. Yang keempat, jika dimungkinkan, ringkasan tersebut dipadatkan atau diringkas lagi. Oke? Coba mari beraktivitas satu. Yang bagian bawah itu saya bacakan, kalian pahami. Nanti kita bersama-sama menentukan ide pokok dan kalimat penting yang berada pada teks penjelas itu. Kedo-kedo, alat penangkap ikan suku Bajo. Jadi kedo-kedo merupakan alat penangkap ikan suku Bajo. Dari judulnya saja sudah menunjukkan bahwa itu nanti adalah menjelaskan tentang kedo-kedo. Saya bacakan. Dalam menangkap ikan, masyarakat suku Bajo, Kabupaten Wakatobi, masih mempertahankan kearifan lokal. Dengan menggunakan kedo-kedo atau kedo-kedo merupakan alat menangkap ikan secara tradisional. Kedo-kedo digunakan masyarakat suku Bajo karena ramah lingkungan. Oke. Pada paragraf pertama, apa ide pokoknya? Oke. Jadi ide pokoknya adalah kedo-kedo merupakan alat menangkap ikan secara tradisional. Itu silakan digarisbawahi. Itu ide pokoknya, kedo-kedo merupakan alat menangkap ikan secara tradisional. Berarti pada kalimat keberapa itu? Pada kalimat kedua ya. Nah, kalau pada paragraf pertama, kata-kata penting yang nanti sebagai keyword atau kata kunci di situ, apa kira-kira? Apa kata-kata pentingnya? Yang patuh, kedo-kedo. Yang kedua, suku Bajo. Yang dibahas di situ kan itu. Terus berikutnya alat penangkap atau alat penangkap kedo-kedo itu sih. Nah, itu merupakan kata kunci atau keyword dari itu tadi. Ada kedo-kedo, ikan, ada suku Bajo, ramah lingkungan, boleh, laut, boleh, nanti kalau bahannya. Lanjut paragraf kedua. Kedo-kedo sudah ada sejak zaman nenek moyang, buat dari benang sutra, benang emas, dan marlo. Bentuk kedo-kedo terbuat dari sabut kelapa, namun sejak tahun 1960-an alat tersebut mulai menghilang. Pertanyaan saya, kalau pada kalimat kedua, pada paragraf kedua, apa ide pokoknya? Kedo-kedo sudah ada sejak zaman
suku Bajo. Itu pentingnya. Itu hidupnya. Tapi kalimat penting yang berada di situ itu ada yang dua terbuat dari sabut kelapa, benang sutra, benang emas, dan marlo. Itu adalah kalimat yang berada dalam paragraf kedua. Tapi ide pokoknya berada pada satu tadi. Kedo-kedo sudah ada sejak zaman nenek moyang. Beda ya antara kalimat penting dan ide pokok. Kalau ide pokok itu adalah dalam suatu paragraf itu pokok bahasanya tentang apa sih gitu loh. Nah, tapi kalau berada di situ tadi kalimat pentingnya adalah informasi-informasi penting yang dapat kita terima. Yang sebenarnya di situ kalau nanti sebagai bahan ringkasan kita. Kalau kita mau meringkas, ya ambil kalimat-kalimat penting aja, enggak usah semua. Misalkan tadi yang pertama, paragraf pertama. Suku Bajo menggunakan kedo-kedo untuk menangkap ikan. Dua, menangkap ikan yang ramah lingkungan. Terus pada paragraf kedua, kedo-kedo ada sejak zaman nenek moyang. Yang kedo dari serabut kelapa, benang emas, dan marlo. Itu merupakan kalimat penting dalam dua paragraf ini. Sedangkan yang berada di situ kata penting atau keywordnya apa saja? Laut, benang, ada kata nenek moyang, dan lain sebagainya. Sekarang paragraf ketiga. Saat ini kedo-kedo sudah jarang digunakan nelayan suku Bajo. Terlebih sejak zaman adanya cara menangkap ikan yang tidak ramah lingkungan, seperti pengeboman, penggunaan potasium, dan kompresor. Hingga saat ini hanya satu kelompok suku Bajo yang masih mempertahankan kedo-kedo untuk menangkap ikan. Ide pokoknya berarti kedo-kedo sudah jarang digunakan nelayan suku Bajo. Itu ide pokoknya. Kedo-kedo sudah jarang digunakan nelayan suku Bajo. Tetapi kalimat pentingnya ada tiga di situ. Kedo-kedo jarang digunakan suku Bajo. Yang kedua, banyak nelayan menggunakan potasium, kompresor, dan bom untuk menangkap ikan. Yang ketiga, hanya satu kelompok suku Bajo yang tetap menggunakan kedo-kedo untuk menangkap ikan. Ada tiga kalimat penting yang berada di situ. Tapi kalimat utama atau ide pokoknya hanya satu. Apa tadi? Kedo-kedo sudah digunakan suku Bajo. Ya, Beril? Iya, Pak, tadi belum. Apa, Beril? Bisa diulang? Yang tadi yang saat ini kedo-kedo sudah jarang digunakan nelayan suku Bajo, terus apalagi tadi yang kalimat pentingnya ya. Kalimat pentingnya ada tiga. Yang pertama, kedo-kedo sudah jarang digunakan suku Bajo. Itu silakan digarisbawahi. Kalimat yang kedua, banyak nelayan menggunakan potasium, kompresor, bom untuk menangkap ikan. Yang ketiga, hanya satu kelompok suku Bajo yang tetap menggunakan kedo-kedo untuk menangkap ikan. Nah, itu silakan digarisbawahi. Itu kalimat penting. Ada tiga kalimat penting. Tapi kalimat utamanya ada satu tadi, kedo-kedo sudah jarang digunakan suku Bajo. Sekarang paragraf keempat. Menurut salah seorang nelayan, pendapatan yang diperoleh cukup lumayan, menghasilkan yang diperoleh sekitar 40 juta hingga 50 juta per tahun atau 4 juta per bulan. Jika dibandingkan dengan menggunakan potasium atau kompresor, penangkapan ikan menggunakan kedo-kedo mengalami penurunan. Namun, para nelayan suku Bajo tidak berkecil hati. Dengan menggunakan kedo-kedo, ekosistem laut tidak terganggu sehingga kelestarian laut tetap terjaga. Apa kata kalimat utamanya? Kalimat utamanya kalimat utamanya berarti dengan menggunakan kedo-kedo, ekosistem di laut tidak terganggu sehingga kelestarian laut tetap terjaga. Itu.
Kalimat pentingnya di situ pendapatan yang diperoleh suku Bajo menangkap ikan menggunakan kedo-kedo. Itu yang dibahas itu tadi itu, pendapatan. Yang kedua, nelayan suku Bajo tidak berkecil hati karena dapat menjaga ekosistem laut. Jadi ada dua ya, menggunakan kedo-kedo tadi di laut tidak terganggu sehingga kelestarian laut tetap terjaga. Oke. Pada itu tadi, pada soal nomor 1, 2, 3, di situ bawahnya itu, tulislah minimal 3 kata kunci, 5 kata kunci. Kata kunci yang ada yang di situ kedo-kedo, ikan, suku Bajo, ramah lingkungan, laut, ekosistem, penghasilan, bahan kedo-kedo. Saya ulang, ada kedo-kedo, ada ikan, suku Bajo, ramah lingkungan, laut, ekosistem, penghasilan, bahan kedo-kedo. Untuk kalimat pentingnya sudah saya bahas tadi, mulai paragraf pertama sampai paragraf keempat. Untuk nomor 3, buatlah ringkasan teks dalam satu paragraf berdasarkan informasi penting teks kedo-kedo. Gampang. Bagaimana caranya? Ya kalimat-kalimat penting, informasi-informasi penting tadi yang kalian garis bawahi, tulis lagi dari awal sampai akhir, menjadi nanti sudah menjadi ringkasan teks paragraf itu. Itu ya. Kita lanjut. Pak Dani. Ya. Yang kedo-kedo koma ikan terus apa, Pak? Kedo-kedo, ikan, suku Bajo. Saya ketikkan di sini ya. Itu kata penting atau keywordnya? Ini jawaban untuk nomor 1 ya. Oke. Nomor 2 sudah, 3 sudah. Kita lanjutkan halaman bawahnya, yang B, interaksi manusia dengan lingkungan laut. Saya bacakan biar cepat ya. Manusia dan alam tidak dapat dipisahkan. Alam menyediakan segala bentuk kebutuhan manusia dalam sumber daya alam. Manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk bertahan hidup. Kamu yang tinggal di pesisir pantai tentu tidak asing dengan aktivitas nelayan menangkap ikan. Sebagian besar masyarakat pesisir pantai bermata pencarian sebagai nelayan. Masyarakat pesisir, corak kehidupannya bergantung dengan potensi dan kondisi sumber daya yang terdapat di laut. Nelayan bekerja mencari ikan di perairan laut. Bagaimana interaksi masyarakat pesisir dengan lingkungannya? Lingkungan laut memiliki potensi yang sangat besar. Potensi laut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Laut merupakan habitat alam ikan yang dapat dimanfaatkan oleh nelayan. Selain itu, air laut dapat dimanfaatkan untuk budidaya garam. Dari kegiatan ekonomi tersebut, masyarakat pesisir dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nelayan tradisional memanfaatkan angin untuk menggerakkan perahu layarnya. Nelayan menggunakan angin darat untuk berangkat melaut pada malam hari. Ketika pulang pada pagi hari, nelayan memanfaatkan angin laut. Coba bedakan. Nelayan tradisional memanfaatkan angin untuk menggerakkan perahu layarnya. Nelayan menggunakan angin darat
untuk berangkat melaut pada malam hari. Angin darat berarti berembusnya dari darat ke laut, makanya digunakan untuk berangkat menuju ke laut pada malam hari. Ketika pulang pada pagi hari, nelayan memanfaatkan angin laut yang berembus dari laut ke darat. Interaksi ini menunjukkan manusia menyesuaikan diri dengan kondisi alam. Dalam melaksanakan kegiatannya, nelayan menggunakan berbagai teknik. Ada yang memancing, menjala, menjaring, memanah, dan menombak. Alat tangkap yang digunakan pun berbeda jenisnya. Sesuai teknik tangkapnya seperti pancing, jala, jaring, bubu, panah, dan tombak. Teknik tangkap beserta alatnya ini merupakan bentuk budaya masyarakat nelayan. Pembuat garam memanfaatkan lahan di sekitar pesisir untuk ladang garam. Lahan tersebut akan dialiri air laut, kemudian diuapkan dengan memanfaatkan panas dari sinar matahari. Setelah diuapkan selama 7 hari, air laut akan berubah menjadi kristal garam. Beberapa pembuat garam merebus air laut untuk membuat garam. Kegiatan membuat garam memanfaatkan lahan pesisir, menunjukkan bahwa manusia memanfaatkan lingkungan dengan cara mengolahnya. Interaksi masyarakat pesisir dengan lingkungan laut menghasilkan karakteristik masyarakat yang dinamis dan keras. Kondisi laut yang tidak menentu menyebabkan hasil tangkapan nelayan tidak maksimal, membuat nelayan harus berpindah-pindah tempat mencari ikan. Oke. Mari beraktivitas, itu tidak usah dikerjakan, tidak apa-apa. Saya langsung akan membahas yang tadi, yang B, yang perlu kalian pahami adalah ini. Angin laut, angin darat. Terjadi pada malam hari. Berhembus dari darat ke laut. Digunakan nelayan untuk berangkat melaut. Kalau angin laut terjadi pada siang hari, berhembus dari laut ke darat, digunakan laut ke darat digunakan untuk digunakan nelayan untuk pulang melaut. Ini menggunakan perahu layar. Itu harus diingat-ingat. Angin darat terjadi pada malam hari, berembus dari darat ke laut. Digunakan nelayan untuk berangkat melaut. Angin laut terjadi pada siang hari, berhembus dari laut ke darat, digunakan nelayan untuk pulang melaut. Kalau sudah, kita lanjutkan untuk yang bagian itu tadi. Kalau potensi lautnya begini. Misalkan daerah pesisir tadi, sudah jelas ya dijelaskan di situ. Potensi lautnya berupa apa? Ikan laut. Kegiatan ekonomi, nelayan menangkap ikan laut untuk dijual di pelelangan ikan laut, langsung dijual ke pedagang ikan di pasar. Kalau pada pinggir atau pesisir, garam potensi hasil lautnya. Masyarakat memanfaatkan air laut diolah untuk menjadi garam. Itu tadi. Tapi kalau proses penyesuaian diri terhadap lingkungannya, yaitu tadi memanfaatkan angin darat, angin laut yang digunakan nelayan untuk mencari ikan. Oke, selanjutnya yang bagian C. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang dijamin atau diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketentuan hak dan kewajiban warga negara Indonesia dapat dicermati pada itu, di situ ada kolom ya, hak dan kewajiban. Hak warga negara Indonesia yang pertama, persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintah.
terdapat pada pasal 27 ayat 1. Yang kedua, kewajibannya apa? Membayar pajak, retribusi yang ditetapkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pasal 23A. Nomor 2, mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, diatur dalam pasal 27 ayat 2. Terus, kewajibannya menjunjung hukum dan pemerintah tanpa kecuali, terdapat pada pasal 27 ayat 1. Nomor 3, ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Berkewajiban ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasalnya itu ada jelas di situ. Yang keempat, kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang pasal 28. Terus, kewajibannya menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, diatur dalam pasal 28J tentang hak asasi manusia. HAM, singkatannya HAM, hak asasi manusia, itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 28J. Jaminan atas hak asasi manusia itu dimulai pasal 28A sampai 28J. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, itu pasal 30 ayat 1. Selanjutnya, jaminan kemerdekaan tiap-tiap penduduk, itu pasal 29 ayat 2, dan seterusnya. Itu kalian bisa membaca sendiri. Kita lanjutkan di ini, latihan soal. Silakan dicermati, saya yang akan membahas, nanti kalian kalau tidak paham boleh bertanya. Berarti halaman berapa itu? Halaman 55. Jumlah penduduk yang mendiami Pulau Karampuang sangat sedikit. Masyarakatnya memanfaatkan lahan di sekitar mayoritas penduduk bermata pencaharian rangkap, yaitu petani dan nelayan. Hal tersebut dilakukan sebagai adaptasi dalam menghadapi musim paceklik di laut. Musim paceklik itu musim semacam sedang kondisi ekonominya nggak baik begitu loh. Namanya musim paceklik. Sebagai contohnya saat terjadi angin kencang yang menyebabkan nelayan sulit memperoleh tangkapan ikan, banyak di antara mereka beralih profesi dengan bercocok tanam. Begitu pula sebaliknya, kadang mereka melakukan kedua-duanya dengan membagi waktu dan berbagi dengan anggota keluarga. Oke. Nomor 1, informasi penting yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah apa tadi? Penduduk Pulau Karampuang bekerja sebagai nelayan dan petani. Ya, Jawabannya Pak. A. A ya, Pak. Oke, yang A. Nomor 2, kata kunci yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah mata pencarian. A. Nomor 3, ringkasan yang sesuai isi paragraf tersebut adalah mayoritas penduduk Pulau Karampuang memiliki mata pencarian sebagai nelayan. Saat musim paceklik mereka beralih profesi menjadi petani. Hal ini dilakukan guna mencukupi kebutuhan hidup. Berarti yang B. Nomor 3B. Nomor 4. Jenis aktivitas yang dapat dilakukan di pesisir laut ditunjukkan oleh angka berapa? 1 A, Pak. 1 dan 2, Pak. 1 dan 2, jawabannya A. Nomor 3. Melvin tahu soalnya. Nomor 5. Perhatikan wacana berikut. Rama dan Sigit bersepeda ke pantai. Rama dan Sigit berhenti di loket pembayaran tiket masuk lokasi pantai. Mereka membayar 2 tiket masuk pantai dan biaya parkir sepeda. Tindakan Rama dan Sigit mencerminkan sikap melaksanakan Kewajiban. membayar tiket. Kewajiban. Bagus. Nomor yang B sekarang nomor 1.
Pada zaman dahulu, nelayan menangkap ikan menggunakan sorangga. Sorangga digunakan untuk menangkap ikan, baik di perairan dangkal maupun perairan dalam. Para nelayan menggunakan sorangga dari atas perahu. Selain itu, para nelayan dapat menggunakan secara langsung saat air dangkal. Sorangga dapat digunakan nelayan dari, jawabannya, atas perahu. Dari atas perahu. Pak Dani, jawabannya nomor 1 itu ya Pak, atas perahu, di atas perahu. Atas perahu. Saya tulis jawabannya ya. Nomor 2, kata kunci pada kalimat pertama paragraf tersebut adalah nelayan. Nelayan. Ya, sorangga. Nomor 3, manusia dan alam tidak dapat dipisahkan. Alam menyediakan segala kebutuhan manusia dalam bentuk sumber daya alam. Nomor 4, ikut serta mengharumkan nama bangsa merupakan bentuk titik-titik sikap titik-titik untuk kepentingan bangsa. Rela berkorban. Nomor 5, Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan kewajiban warga negara Indonesia dalam upaya pembelaan negara. Oke. Untuk yang C, Pak, nomor 5. Nomor 5. Berapa tadi ya? nomor berapa, Fir? Apa tadi? Nomor berapa tadi ya? Pelaksana ritual ini yang tadi. Yang teks berikut ini soal nomor 1 sampai 3. Oh. Yang tradisi merupakan ini. Oh, yang C dah. Iya, Pak. Kenapa? Itu yang teks ini dikasih jawaban. Iya, yang ini soalnya itu, soal 1 sampai 5 itu. Yang C, bagian C. Itu dikerjakan sendiri ya, karena membuat ringkasan. Yang kedua itu aktivitas pencarian ikan di laut dilakukan oleh nelayan. Bagaimana cara nelayan menggerakkan perahunya? Ada di teks itu jawabannya. Menangkap ikan di laut memerlukan teknik, jelaskan teknik menangkap ikan. Itu juga ada. Nomor 4, tuliskan 3 contoh pelaksanaan hak kewajiban warga negara Indonesia. Tadi banyak sekali contohnya. Apa hak sebagai warga Indonesia? Antara lain, mendapatkan pendidikan, mendapatkan perlindungan hukum, hak berpendapat, begitu. Oke. Sekarang kita lanjutkan ini, langsung aja saya nggak membahas materinya, nanti materinya dibaca sendiri ya. Saya langsung membahas soalnya. Halaman 60. Halaman 60. Sudah? Nelayan di Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, Surabaya tidak lagi menjual hasil tangkapan ikan. Mereka mengolah sebagian hasil tangkapan menjadi produk yang bernilai ekonomis tinggi, seperti ikan kalengan, kerupuk, abon, nugget, dan bakso. Sementara itu, ikan yang tidak diolah akan disimpan ke dalam cold storage yang telah disediakan pemerintah daerah. Kedua cara ini dilakukan para nelayan sebagai upaya mengatasi dampak perubahan iklim yang tidak menentu. Ide pokok paragraf tersebut berada pada kalimat ke B, Pak.
Oke, upaya nelayan di Kelurahan Kedung Cowek mengatasi dampak perubahan iklim A. yang menentu. Jawabannya B. Saya tidak. Nomor 2. Pernyataan berikut yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah nelayan di mengolah sebagian hasil tangkapan ikan menjadi produk olahan untuk mengatasi dampak perubahan iklim yang tidak menentu. Jawabannya D. Ketiga, perhatikan jenis ikan berikut. Salah satu kegiatan ekonomi wilayah pesisir adalah produksi ikan. Jenis ikan diproduksi Desa Nelayan Lamalera. Tadi Lamalera di Lamalera itu ikan ada di situ adalah 3 dan 4. Apa 3 dan 4? Pari dan paus. Nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Agar jenis komoditas pada gambar tersebut tetap segar, nelayan biasanya memasang pelabuhan ikan sedang. Nah, Pak, nomor 4. 5. Jawabannya A. Nelayan akan membawa kapal ke pelabuhan. 5. Wajib di rumah diberikan oleh angka membantu menjaga adik saat ibu memasak, terus apa lagi ya? Berpamitan kepada ayah dan ibu ketika akan berangkat ke sekolah. Berarti 1 dan 2. Jawabannya A. Saya tulis di sini untuk yang jawabannya yang bagian B. Nomor 1. Serikat Nelayan Indonesia (SNI) melakukan barter dengan pangan dengan Paguyuban Tani Tanajer (PTT). Kegiatan tersebut dilakukan di Desa Tanajer, Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu. SNI menyerahkan hasil olahan ikan kepada PTT, sebaliknya PTT menyerahkan beras kepada SNI. Bahan pangan yang dibarter memiliki nilai jual yang sama. Kata kunci atau keywordnya nomor 1 adalah ada SNI, ada PTT, olahan ikan. Satu lagi ada apa? Beras. Nomor 2. Informasi penting paragraf tersebut adalah titik yang dilakukan antara Serikat Nelayan Indonesia dengan Paguyuban Petani Tanajer. Apa yang dilakukan tadi? Adalah barter. Barter itu tukar barang gitu loh. Misalkan Beril punya pensil, terus Felix punya penggaris. Felix butuh pensil, Beril butuh penggaris, tukar. Beril, aku punya penggaris banyak, tak tukar sama pensilmu ya. Itu namanya barter. Nomor 3. Saya kira barter itu tukar tambah, Pak. Benar. Saya kira, Pak. Oh, tukar tambah. Nggak pakai tambah. Ya, tapi ada yang pakai tambah. Misalkan begini, Felix punya pensil sama buku, tapi Felix nggak punya tas, misalkan begitu. Nah, ini ditukar pensil sama bukunya Felix, ditukar sama tas. Misalkan Beril yang punya tas. Tasnya Beril itu kira-kira harganya 50.000 misalkan. Lah buku sama pensilnya Felix tadi harganya cuma 40.000. Berarti kan kurang. Itu namanya tukar tambah. Biar jadi 50.000, Felix nambahi uang 10.000 begitu. Nah, itu namanya tukar tambah. Tapi hakikatnya barter itu ya itu tadi, menukar barang. Zaman dulu begitu menggunakan teknik barter. Nomor 3, tidak semua desa nelayan menerapkan sistem jual beli dalam aktivitas ekonominya. Nelayan di desa Lamalera, Lembata masih menerapkan transaksi ekonomi dengan menggunakan metode barter. Sama jawabannya, barter. Nomor 4, saling menghargai dan menghormati hak antar individu dalam
berbagai lingkungan dan menciptakan kehidupan yang titik-titik dan titik-titik, rukun dan harmonis. Yang kelima, mendapat ketenangan dalam belajar di rumah merupakan titik-titik setiap anak hak. Itu merupakan hak. Oke, itu jawabannya. Untuk yang nomor 1 sampai 5 bagian C nanti dikerjakan sendiri. Melvin bisa minta tolong bilang ke Bu Nabila untuk join ke kelas 5. Setelah ini bahasa Inggris dilanjutkan oleh Bu Nabila. Please close your book tema and then you can open your book English book. You know? Understand? Please close your book and then you can open your book English book. Pak Dani, ini sudah ya, Pak. Apa? Apa Felix? Sekarang ganti bahasa Inggris ya, Pak. Ya, betul. Now time for English language with Miss Nabila. Okay, please serius. Bahasa Inggrisnya bukunya kayak gini kah? Kayak gini juga. Kayak apa? I cannot. Kayak gini juga kah? Atau buku biasa? Buku kayak gini. Tapi mungkin belum diambil ya punyanya Beril. Pak Dani, kayak gini ya, Pak? Betul, kayak punyanya Felix. Punyanya Beril kayaknya belum diambil. Ada 3 buku yang ada di sini. Bahasa Inggris, PJOK, sama satu lagi apa ya? Bahasa Jawa. Bahasa Jawanya belum datang mungkin. Jawa. Sudah diambil tak Beril? Hah? Belum. Ini buku-buku biasa. Yang kemarin ngambil mama. Ya sudah, kamu nanti ngikuti aja, Beril ya. Enggak usah, enggak apa-apa. Bilang Bu Nabil, Miss Nabil, I not have book. Belum. Berapa tuh? Itu Februari ya, Pak? Miss Nabil, can you respond me? Oh, yes. Terdengar jelas Pak Dani. I can hear you clearly. Oke, terima kasih Bu Nabil. Selamat bergabung di kelas 5 untuk pembelajaran kali ini. Sampai nanti closing ya Bu Nabil, minta tolong dipimpin untuk berdoa sekalian nanti untuk kelas 5. Oke, thanks for you. Silakan. Good morning everyone. Mana kalian menjawab? Pak Dani, ini saya enggak bisa record ya. Kalau boleh dengan record kan? Saya tutup jadi satu di sini sekalian. Oh ya, kalau dengan record kan nggak apa-apa. Oke, good morning everyone. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Hari ini coba dibuka buku LKS Bahasa Inggris di halaman 3. Please open your book on page 3. Bagi yang belum ada buku, nanti bisa mempelajari luring dulu ya. Minggu depan. Saya belum punya buku bahasa Inggrisnya, Mem. Oke, siapa yang belum dapat barilah saja. Nggak tahu. Oke, didengarkan aja ya. Minggu depan kalau bisa segera diambil di sekolah bukunya. Pembelajaran unit 7 hari ini kita akan mempelajari tentang kosakata geometri dalam bahasa Inggris. Bagi yang ada bukunya, dilihat halaman 3 yang di bawah sendiri.
Yang pertama ada bentuk lingkaran, circle. Coba kalian ikuti. Circle. Circle. Terus di sebelahnya sphere, cone, cylinder, oval. Oval ya. Jadi bentuk lingkaran dalam bahasa Inggris itu circle. Kalau sphere itu bentuk bola. Di sini bedanya sphere sama bola itu, kalau sphere bentuknya berbentuk seperti bola ya, bukan bola benda itu. Kalau kita menggunakan bola berbentuk benda yang dinamakan bola. Contohnya basket. Nah, itu kita panggil basketball. Tapi kalau kita merujuk ke bentuknya yang seperti bola, itu kita menggunakan sphere. Ya, anak-anak. Kemudian cone. Cone ini bentuknya kerucut. Dalam bahasa Indonesia artinya kerucut. Kalian bisa tuliskan artinya di buku kalian. Terus silinder. Silinder ini artinya bentuk tabung. Sudah diajari geometri bentuk bangun ruang kan ya? Kemudian oval. Oval ini bentuknya oval. Bacanya oval. Oval. Tulisannya oval. Ini sama-sama atau lonjong. Ya. Itu suara apa, weh? Sekarang dibuka bukunya di halaman 4. Kita lanjutkan dengan bentuk bangun datar persegi, yaitu square. Kemudian untuk bentuk persegi panjang, rectangle. Sementara untuk bentuk segitiga, triangle. Kalau persegi, square. Kalau persegi panjang, rectangle. Sementara untuk segitiga itu triangle. Kalian tulis artinya ya. Untuk trapesium, bahasa Inggrisnya trapezoid. Kalau jajar jenjang itu rhombus. Kemudian di lajur yang kedua, segi 5, bahasa Inggrisnya pentagon. Segi 6, hexagon. Kalau bentuk hati itu heart. Kalau bentuk kubus itu cube. Sementara bentuk piramida itu piramid. Coba tak tanyain, tadi bentuk bola itu bahasa Inggrisnya apa? Dijawab yang keras. Sphere. Kalau bentuk silinder, itu artinya bentuk apa? Bentuk tabung. Kalau bentuknya dari buku catatan kalian itu bentuknya apa? Kalau buku catatan kalian itu bentuknya kan persegi panjang. Persegi panjang itu bahasa Inggrisnya apa? Rectangle. Bacanya rectangle ya. Oke. Sekarang kita lihat teks 2 halaman 4. Nomor 1 itu ada benda yang disebut globe. Ini dikerjain Miss yang halaman 4 yang nomor 2 itu. Teks 2 itu ya. Teks 2 Ya. itu ya kalian tugasnya itu kan mengisi titik-titik sesuai dengan bentuknya. Yang nomor 1 itu bentuk bola. Berarti apa?
Jawabannya apa nomor 1 itu? Tadi bentuk bola apa sayang? Di halaman 3. Sphere. Kalau nomor 2, bentuk tabung. Berarti bahasa Inggrisnya? Silinder. Silinder. Nomor 3, bentuk piramida. Prisma ini. Prisma segi 4 ini. Berarti yang nomor berapa sayang? Piramid. Yang nomor 3 ini prisma kan ya? Piramid. Kalian lengkapi titik-titik yang kosong itu. Kalau nomor 4, kira-kira isinya apa? Rombus. Rombus. Rombus itu bahasa Indonesianya apa? Jajaran Genjang. jajaran genjang. Sekarang nomor 1 yang teks 3. Yang mak kira-kira bentuk kerucut itu yang sebelah kanan atau yang kiri? The shape of a cone. Bentuk kerucut yang sebelah kiri. Kalau yang di sebelah kanan nomor 1 itu bentuk apa? Bangun datar segi 5. Bahasa Inggrisnya apa tadi? Oval sama Itu nomor 2 sayang. Kalau nomor 1 segi 5. Nomor 1 yang sebelah kanan itu segi 5. Bahasa Inggrisnya pentagon. pentagon. Kalau nomor 2 bentuk bangun datar apa saja itu? Oval sama Oval dan circle. bacanya circle. Circle. Jangan circle. Circle ya. Kalau nomor 3, kira-kira tahu nggak bentuknya? Berbentuk apa itu? Bentuk bintang. Bintang itu Kalau bintang itu bentuknya apa bahasa Inggris? Dalam bahasa Inggris. Star. Star. Kalau bentuk bulan sabit. Crescent moon. Crescent moon. Iya, kalau kalian tulis moon saja itu kan artinya bulan. Kalau bulan sabit itu crescent. Kelihatan apa enggak ini? Apakah terbalik teman-teman tulisannya? Kalau terbalik, Miss Nabil, Eca ya. Yang pertama itu C, terus R, terus I, S, C lagi, I, N, dan T. Huruf C, huruf R, E, S, C, E, N, dan T. Artinya crescent moon itu bulan sabit. Kalau bentuk bintang itu star. Dari sini sudah paham. Bulan sabit itu. Bahasa Inggrisnya apa sih bulan sabit itu? Ayo Felix, jangan senyum-senyum aja. Crescent hood. Crescent moon. Moon. Dari mana hood itu sayang? Nomor 4. Di situ ada persegi dan persegi panjang. Dalam bahasa Inggris berarti apa? Square sama Square and Rectangle. rectangle. Coba halaman 7 dibuka. Siap, Soren. Siap. Please open your book on page 7. Text 9. Nomor 1. Fernando, coba dijawab.
Crescent moon. Soalnya dibaca juga sayang. Tonight the moon is Crescent moon. malam ini bulannya bulan sabit. Jawabannya itu Bil, ditahan dulu ya cetiknya. Nomor 2. Chris ada bukunya. Chris ada bukunya. Nah, coba kamu baca dan dijawab. Look at those eggs. They are apa, Chris? Bentuknya apa kalau bentuknya telur itu? Bir. Telur itu masa Nggak berbentuk tahu itu bola bener sih? apa enggak sih. Bentuknya telur Kan itu masa hampir. bentuk bola sih, Beril? Kan Ayo, hampir. pernah lihat telur apa belum? Pernah lihat Pernah. bentuknya telur apa enggak? Bentuknya telur itu apakah dia bulat seperti bola? Enggak. Bentuknya Min. lonjong kan ya? yang nomor 2 itu jawabannya apa, Miss? Nomor 2 itu oval. Bentuknya telur itu kan lonjong ya, oval. Nomor 3, pernah lihat kardus? Pernah lihat kotak kardus yang bentuknya kotak itu? The box is yang mana? Nomor 2. Nomor 2 tadi, look at those eggs. They are oval. Jawabannya nomor 2 itu oval. Karena telur itu bentuknya lonjong. Nomor 1 tadi, crescent moon. Bulan sabit. Nggak bisa nulis di papan kah? Oh. Sekarang nomor 3. The box is kira-kira bentuknya kotak kardus itu apa? A cube. Cube. Very good. A cube. Sekarang nomor 4. Di sini ada gambarnya kaleng biskuit. I have a can of biscuit. Saya memiliki sekaleng biskuit. The can, kalengnya, has a, kira-kira bentuknya kaleng pembuan itu apa? Cylinder. A cylinder shape. Very good. Number 5. Mother makes me a hat for my birthday party. Nomor 4 tadi cylinder. Bentuknya kan bentuk tabung. Nomor 5. Mother makes me a hat for my birthday party. Ibu membuatkan saya topi. Topi untuk ulang tahun. Pernah lihat topi ulang tahun enggak? Bentuknya kayak apa? Bentuknya apa itu topi ulang tahun? Kon. Kun, very good. Jawabannya apa, Miss? 5. Apa tadi? Sekarang kalau sudah selesai, tugasnya kalian di halaman 8. Halaman 8, text 11. The shape of the guava is sphere. Bentuk dari buah jambu biji itu berbentuk bulat seperti bola. Nah, tugasnya kalian membuat kalimat seperti contoh, tetapi menggunakan benda yang ada dalam gambar. Yang nomor 1 itu gambarnya guling. The shape of a bolster is a, apa bentuknya guling itu? Nomor 2, television. Bentuknya televisi itu kayak gimana? Apakah square ataukah rectangle? Ataukah a cube? Nomor 3, mirror, kaca atau cermin.
papan catur. Dan nomor 5 itu ada marble. Marble itu artinya kelereng. Miss, jadinya kita suruh nyebutin ini ya, Miss. Bentuk-bentuknya. Ya. Di kamu lihat di contohnya itu loh. Kan ada kalimat the shape of the guava is sphere. Artinya bentuk buah jambu adalah bulat seperti bola. Sphere itu kan bulat. Nah, tugasnya nanti kalian membuat kalimat seperti contoh, tetapi bendanya diganti. Tadi kan guava ya, jambu. Miss, jadinya Nanti ini kamu ganti ya. the guava is bentuknya guling itu ya, Miss. Iya, the shape of a bolster is a titik-titik. Nanti kamu lanjutkan. Tugasnya nomor 1 sampai nomor 5 ya. Ya, Miss. Kemudian tugas yang kedua. Ini masih tentang bentuk-bentuk bangun datar dan bangun ruang. Competence test halaman 9 kalian kerjakan ya. Kalau belum ada bukunya kalian tulis di buku tulis dulu ABC-nya aja ya. Tapi soalnya ditulis juga. Gimana Beril? Yang belum ada bukunya? Nanti saya fotokan ya soalnya. Kamu tulis soalnya dan jawaban di buku tulis ya. Untuk penilaiannya tak tunggu sampai hari Sabtu. Nomor 1 sampai 20 aja. Yang belum ada. Jadinya tugasnya halaman 8 sama 9 ya, Miss. Iya, halaman 8 yang nomor 1 sampai 5. Teks 11. Sama competence test halaman 9. Bagi yang belum punya buku, nanti tak fotokan soalnya, kalian tulis soal beserta jawaban di buku tulis. Miss, jadinya ini ABC-nya ini 1 sampai nomor 5 doang ya, Miss. ABC. So, kalau yang competence test itu kan nomor 1 sampai 20. Ya, sudah tahu ya PR-nya hari ini. Materinya masih sama tentang bangun datar dan bangun ruang dalam bahasa Inggris di halaman 3 dan 4. Miss, Felix belum paham, Miss, tugasnya. Ya, Felix. Ya, Di halaman 3 dan 4 itu kan ada bangun datar dan bangun ruang dalam bahasa Inggris. Kamu ada buku apa enggak? Ada kan ya? Nah, tugasnya Felix itu ada 2. Yang pertama halaman 8 yang di bawah itu. Teks 11. Ya. Sudah tahu? Jadi kan Jadi kamu ini mau kan yang membuat kalimat seperti contoh. Yang ABC-nya itu yang pilihan ganda itu nomor 1 sampai nomor 5. Terus untuk tugas kedua yang pilihan ganda itu kamu kerjakan yang A saja. Yang pilihan ganda aja ya, nomor 1 sampai 20. Dari halaman 9 dan halaman 10. Materinya masih tentang bangun datar dan bangun ruang, tentang geometri dalam bahasa Inggris ya. Ya, Miss. Oke, ada lagi yang masih belum paham? Coba tak tanyain satu-satu. Bahasa Inggrisnya persegi itu apa? Square. Kalau ingat persegi, ingat SpongeBob SquarePants ya. Gampang nanti ingatnya. Kalau persegi panjang, rectangle. Kalau segitiga,
Triangle. Triangle. Oke, karena waktunya sudah mendekati jam 10, pembelajarannya saya akhiri sampai di sini ya. Sudah tahu kan PR-nya yang halaman mana saja, teman-teman? Tahu. Karena saya nggak buku. Ayo. Paling akhir saya tunggu hari Sabtu ya. Kalau nggak dikerjakan nanti tak kosongin nilainya. Ayo, kalau kalian kan sudah kelas 5, mau naik kelas 6 apa enggak? Mau. Kalau nggak mau nanti berarti kangen sama Pak Dani ya. Stay di kelas 5. Gitu. Oke. Hari ini pembelajarannya saya tutup. Coba Balik. sebelum pembelajaran ditutup, mari kita berdoa dulu. Yang mau mimpin doa biasanya siapa? Di kelas 5. Nggak tahu. Felix. lu. Loh, enggak, mana ada. Ayo Beril. Enggak, bukan. Beril. Kan saya bu, nggak bisa. Nggak apa. Mari ya. Doa Bapak di surga enggak hafal. Udah lama gak sekolah bu. Astaga. Nanti kamu kalau turun kelas 4 mau enggak ya? Jangan gitu. Biasanya Iya, yang mimpin ya. doa siapa? Ayo, saya kayak kelas 5 kan belum tahu ya. Mari. Amel? Mari. Mantap. Amel aja tah. Ayo kalian mau Zoom-nya selesai apa enggak sih? Kami soalnya baterai tinggal 18%. Nah, makanya ayo dipimpin doa yang mau. Ayo, Ril. Felix aja, ayo Felix. Ayo Felix. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan berkati Miss Nabila yang sudah mengajar kami. Tuhan berkati teman-teman kami akan selesai Zoom. Tuhan. Haleluya. Amin. Doanya singkat, jelas dan padat. Felix. Terima kasih. Bisa meninggalkan Felix. ya. Nanti chattingnya Chat ini, bisa Felix. dilanjutkan Felix, Ah, ini di belakang panggung. Apa? Ya. Terima kasih untuk hari Bentar, ini. Good morning everyone. Good morning. Wih, pas full rek. Ini akan enggak lu. Alah konflik itu. Bacot nih, tunjukin nih. Tuh, Konflik. konflik dari mana? Konflik. Dari pasar mahal. Konflik. Apa itu beli akun? Nggak zaman bos. Kan nggak full lead pasnya. Kalau pas beli akun. Ayo, kan putih-putih lead pasnya. Aku sendiri nih yang ngumpulin. Ada lagi satu akunku. Aku. Apa? Mau ngercakno aku. Bila cepat mari. Bacot. Yes, Anda mari. banyak bacoy. Kan Hah? toxic akun jadinya. Apa? Pelik-pelik. Berpinduksi. Ikut Ril, kon meso kon di-record kon. Ya kan nggak sengaja, anjir. Ya, iya. Nggak sengaja. Wes tak. Ya udahlah. Bye, live dulu.